asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama sentra asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama sentra asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. JIR Life Insurance, because we do care. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya dimanapun berada, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semua. Dan saya mau cek dan recheck dulu ya, apakah teman-teman sudah siap mengikuti seminar pada siang hari ini menjelang sore? Semoga sudah ya. Oke, kalau kita lihat di chatroom sudah ramai. Ada yang dari Mekah, wow, Ibu Yani Nurmayasari ya. Lalu ada yang dari Banyuwangi, dari Taiwan, Adik Kurniawati, dari Brunei Darussalam, Dede Supriyatna, TKI Brunei, wah, dari Singapura, wah ini banyak dari luar negeri ini ya, keren banget ya. Oke, dari mana lagi? Dari Salatiga, dari Subang, dari Surabaya, Bandar Lampung, dari Kalimantan, ramai sekali ya, dan juga teman-teman ada yang sudah standby di depan kamera, ada yang masih berpakaian dinas, mungkin masih kerja hari Sabtu ya. Ada juga yang mungkin sudah di rumah nih sepertinya, sudah di rumah. Ada yang di mobil. Mudah-mudahan nggak ada yang di atas pohon ya, nyari sini ke atas pohon. Oke, jadi teman-teman semuanya, semoga semuanya sehat ya, sehat dan tetap semangat. Dan tentunya kita harus semangat untuk mengejar impian ya melalui bisnis 3i Networks. Dan kita 3LC ini hadir setiap Senin sampai Sabtu yang memiliki aneka ragam edukasi, inspirasi, dan motivasi ya. Kalau teman-teman di hari Senin malam ada leadership training Crown Agency Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian kalau hari Selasa siang ya, lalu Rabu malam dan Jumat malam ada presentasi bisnis. Lalu ada testimoninya juga. Dan kemudian hari Kamis siang ada marketing plan. Ya, bagi teman-teman yang mau tahu seperti apa hitung-hitungan. Ya, kemarin sudah ya, Kamis siang ya. Dan kemudian Sabtu siang ini ada pembinaan lagi ya, dibawakan oleh posisi Gold Agency ke atas atau Platinum ya minimal ya. Dan teman-teman dapat semuanya secara gratis. Nah pertanyaannya, mau nggak teman-teman cepat dapat hasil dari bisnis 3i Network ini, dapat penghasilan, income? Caranya gimana? Caranya jangan hadir sendirian ke acara 3ILC. Selalu komunikasi dengan tim, koordinasi, undang sahabatnya, tetangganya diundang, teman kerjanya diundang ya teman-teman ya. Saudaranya coba diundang lagi, undang terus aja. Nanti juga mereka satu saat datang ya. Dan ketika mereka hadir, mereka akan nonton, mereka akan menyimak bagaimana materinya disampaikan, pembicaranya, dan juga antusiasnya. Antusias dari teman-teman semua ini juga sangat penting ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa berkontribusi ya, para partisipan meskipun memberikan live comment. Live commentnya itu penting banget loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memberikan live comment, hal-hal yang positif ya. Mungkin juga sharing singkat. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan penghasilan dari bisnis 3i, mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan mungkin ada yang 10 juta ke atas, boleh juga dibagikan ya. Dan jangan lupa kalau namanya nama jelas, lalu asalnya dari kota mana.
Jadi mereka yang menonton juga bisa lihat nih bahwa ada Bu Sarah dari Bogor ya, dari Pak Guido dari Yogyakarta, dan bagi teman-teman yang aktif kameranya agar bisa berada dalam posisi duduk yang rapi juga ya. Sebagaimana Bapak Ibu mengikuti satu seminar, kalau di hotel kita duduknya rapi ya, tempat duduk sudah disediakan dan sebagainya. Dan tentunya sama seperti itu, kalau kita mengikuti seminar online pun diharapkan Bapak Ibu bisa mengambil posisi duduk yang baik ya. Jangan sampai nanti ada aktivitas yang tidak tepat gitu ya. Dan tentunya semuanya partisipan aktivitas Bapak Ibu selama seminar ini tentunya akan membuat suasana seminar menjadi lebih semangat, lebih bergairah, lebih positif. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik, dan nantinya ketika pembinaan pada siang menjelang sore ini Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan narasumber pembicaranya melalui chat room ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau diajukan seputar materi yang akan dibawakan pada sore hari ini. How to be successful person, begitu ya, bagaimana menjadi pribadi yang sukses melalui bisnis 3i Networks ini. Dan bagi Anda mungkin yang masih bingung ya, ada di antara Bapak Ibu mungkin ini bisnis 3i Network ini seperti apa, apalagi sore hari ini mungkin tidak ada presentasinya ya, tapi nanti Bapak Ibu bisa gunakan sesi 3-on-1 sehabis acara ini bersama dengan pengundangnya masing-masing ya, untuk berdiskusi lebih dalam, mungkin mengenai sistem bisnisnya, mengenai produknya, ataupun mengenai perusahaannya ya. Tapi mungkin sekilas saya akan memberikan gambaran kurang lebih 1-2 menit bahwa bisnis 3i Network ini adalah salah satu bisnis terbaik yang Bapak Ibu bisa pilih sekarang. Alasannya kenapa? Satu, bisnis ini punya legalitas yang sangat-sangat jelas ya. Di mana bisnis kita ini berasal dari sebuah perusahaan besar, yaitu PT AJ Sentral Asia Raya, yang merupakan salah satu perusahaan dari Salim Group ya. Bapak Ibu tahu Salim Group tentunya ya, bisa buka di Google juga ya. Dan perusahaan kita ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Artinya sangat-sangat aman sekali. Sangat aman sekali. Ya, jangan sampai Bapak Ibu mengikuti sebuah bisnis yang masih coba-coba legalitasnya di luaran sana banyak banget ya. Tapi kan nggak jangka panjang gitu loh Bapak Ibu ya. Dan kemudian alasan yang kedua, di bisnis ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar berbisnis. Kalau berbisnis tujuannya Bapak Ibu ingin punya penghasilan ya, membangun penghasilan. Nah tetapi 3i Networks lebih sekedar berbisnis, karena Bapak Ibu juga akan memiliki asuransi dan investasi. Berbisnis sambil berasuransi dan berinvestasi. Menarik ya? Nah, dan tentunya cara kerjanya juga simple ya. Dengan tersedianya fasilitas yang sudah disediakan seperti saat ini 3i LC, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan strategi 3-on-1 bersama dengan tim pengundangnya masing-masing. Bapak Ibu menjalankan bisnis ini bisa dari rumah. Transaksinya juga dari rumah, bekerjanya juga bisa dari rumah ya, dan semuanya diberikan secara gratis. Inspirasi, edukasi, dan motivasinya gratis, disediakan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak pandai dalam berbisnis, tidak punya pengalaman berbisnis, tidak bisa menjelaskan, jangan khawatir ya. Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas seperti sore hari ini untuk mengundang teman ya, undang temannya. Dan kita menyediakan kursi sampai 1000 kursi. Jadi apabila Bapak Ibu mau undang 100 orang, bisa nggak Pak? Bisa, sanggup banget ya, sanggup banget ya. Sehingga undang saja, ajarin cara menggunakan Zoom ya. Dan Bapak Ibu sudah bisa mengajak teman-teman dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Seru nggak? Seru banget ya. Ketika contohnya Pak Ajis gitu ya, dari Tulungagung nih, ngundang teman 100, masuk ke Zoom. Selesai acara, mereka bertanya, gimana cara joinnya? Saya mau join. Wah, mantap kan? Jadi tidak perlu terlalu repot sendirian ya. Oke, itu gambarannya tadi, tetapi lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa ikut lagi acara presentasi bisnisnya hari Selasa siang jam 2 ya, waktu Indonesia Barat dengan meeting ID yang sama. Dan sekarang kita akan belajar ya, untuk Sabtu ini adalah khusus untuk pembinaan, lebih banyak untuk mereka yang sudah bergabung. Tetapi bagi Anda yang belum bergabung, nikmati dulu saja ilmunya, karena yang akan berbicara sore hari ini adalah seorang anak muda yang sudah menunjukkan prestasinya di bisnis ini, sudah berposisi platinum agensi. Ya tentu ini bukan posisi sembarangan ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita akan lihat profilnya berikut ini. Seorang anak muda yang sudah meraih banyak trip dari 3i, diantaranya ada trip Korea Juli 2018 ya. Dan bertempat tinggal di Bandung saat ini dan sudah menikah baru-baru saja. Sebentar lagi resepsinya katanya. Gitu. Ada sponsornya ini, pesan sponsor ya. Oke, dan merupakan seorang mantan karyawan, dulunya bekerja dengan posisi jabatan di IT ya. Ini mirip dengan saya ya, IT juga dulunya. Oke. Dan saat ini sudah bergabung di 3i per bulan Oktober 2014 dan awal bergabungnya karena diajak oleh bibinya atau tantenya begitu ya. Dan awalnya hanya mau nabung saja, begitu ceritanya, ringkasannya saja ya. Nah, saat ini sudah Platinum Agency dan akan membawakan materi pembinaan mengenai how to be successful person mungkin ya. Oke, kita langsung sambut pembicara sore hari ini, Pak Endri H. Ya, Endri aja deh ya, biar akrab ya teman-teman ya. Pak Endri, selamat sore. Ya, sore Pak Pras. Oke, gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini videonya ya. Oh ya. Udah ya? Ya. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Ya. Gimana Pak Endri? Nih sore ini siap untuk membawakan menu pembinaan nih. Sepertinya menu yang sangat lezat nih ya sore hari ini ya. Lezat kayak apa? Burger. Oke, burger. Ini sudah ada sekitar hampir 300 peserta nih Pak Endri ya, dari bukan cuma dalam negeri Pak Endri, tapi juga dari luar negeri ya. Mungkin kalau Pak Endri mau lihat gallery view silahkan ya, mungkin mau interaksi sebentar sebelum kita mulai materi silahkan juga. Mangga Pak Endri. Ya, selamat siang semuanya Mitra 3i di seluruh dunia ya, bukan cuma Indonesia, karena yang hadir bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia. Selamat siang semuanya, selamat sore, tetap semangat, terus bergerak semuanya. Di masa pandemi, kita mau tidak mau, kita harus terus action ya, kita harus terus bekerja. Karena di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup, perusahaan bangkrut, tetapi SAER hari ini menunjukkan eksistensinya, mengeluarkan klaim miliaran setiap bulan Bapak Ibu. Dari segi perusahaan ini sudah tidak bisa diragukan lagi Bapak Ibu. Tinggal kita yang hari ini harus fokus pada tujuan kita masing-masing Bapak Ibu di bisnis ini ya. Pada siang ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana sih cara saya bisa berhasil di bisnis ini. How to be successful. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sukses ya, bukan hanya sukses secara uang saja, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu ya, karena sukses bukan hanya sekedar kita memiliki uang, tetapi lebih dari itu. Nah, pada kesempatan siang ini nanti saya akan share kepada Bapak Ibu semua ya. Tadi ada yang di mana? Ada yang di Mekah, ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan, Brunei, kemudian Indonesia ada yang Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, mana lagi Papua, ya. I love you full Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua yang hari ini tetap eksis, tetap semangat, tetap komitmen, ya. Karena tidak ada jalan lain. Hari ini kita tetap harus fight, kita harus lewati badai bersama-sama. Ya, tidak ada offline, sekarang online pun jadi Bapak Ibu. Ya, tidak ada rotan, akar pun jadi hari ini. Ya, sukses adalah milik mereka yang hari ini tetap optimis, yang hari ini tetap bergerak. Ya, karena kalaupun hari ini kita berhenti, itu bukan menjadi solusi. Ya, mungkin itu aja salam hangat dari saya buat semuanya sebelum saya memulai. Semoga apa yang akan saya sampaikan pada siang ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, salam hormat dari saya, Bapak Ibu. Oke, baik, pengantar dari Pak Endri sebelum memulai acara ya. Dan teman-teman sekali lagi, mari kita siapkan
hati dan pikiran, ya kita kosongkan gelas untuk belajar, karena untuk menjadi seorang pembelajar yang baik tentu saja kita harus memiliki sikap yang tepat juga ya, teachable begitu ya, karena tentunya materi yang disampaikan ini bukan materi tidak tanpa praktek ya, tetapi ini hasil dari praktek nih, makanya pembicaranya juga sudah jadi begitu teman-teman ya. Mari kita sambut langsung materinya, silakan Pak Henry. Ya, terima kasih, saya siapkan dulu materinya. Ya, oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sukses buat kita semua. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatannya, dan tentu saja kita semua harus tetap action. Kita tetap harus fight ya. Karena apa? Karena keluarga di rumah menunggu kesuksesan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mau menyampaikan sebuah materi, mungkin saya mau testimoni ya, karena tidak semua mungkin udah kenal saya, karena ini sifatnya nasional. Mungkin ada beberapa dari Anda hari ini belum mengenal saya, maka itu saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Henry Hairudin, Bapak Ibu. Ya, posisi hari ini saya di Platinum Agency, kurang lebih pas 5 tahun saya jalankan bisnis ini, itu saya meraih posisi Platinum Agency. Nah, sebelum menjadi Platinum Agency, Bapak Ibu, saya latar belakang seorang mantan karyawan ya. Jadi dulu saya seorang karyawan, Saya seorang karyawan, itu kurang lebih saya bekerja di 2 perusahaan ya. Satu di Bandung, kemudian satu di Jakarta. Ya, teman saya komputer. Jadi orang sepertinya tidak akan percaya kalau saya bisa sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena teman saya adalah komputer, Bapak Ibu. Nah, di Bandung saya di perusahaan retail itu kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian di Jakarta saya di manufaktur ya, di perusahaan produksi makanan dan minuman ya. Itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Berarti total kerja saya berarti berapa? Ya, 3 tahun lebih ya. 3 tahunan lebih saya bekerja itu menjadi seorang karyawan dan memutuskan untuk fokus jalankan bisnis 3i. Nah, awalnya ketika saya bergabung di bisnis ini, awalnya saya ditawarin oleh tante saya pada saat itu ya. Tante saya cuma bilang begini, pada saat saya mulai masuk kerja, Ndri ikut nabung yuk gitu bahasanya ya dulu. Kamu kan pasti bakalan pensiun gitu. Sedangkan kamu karyawan swasta. Dari situ saya langsung dek gitu ya. Oh iya juga. Saya kan sebagai seorang karyawan swasta nggak mungkin saya punya dana pensiun. Nah, maka pada saat itu saya tidak banyak berpikir, saya langsung putuskan, oke, saya join. Ya, padahal pada saat itu gajian bulan depan. Ya, jadi setelah saya gajian, saya ikut dengan premi 350.000. Ya. Nah, dengan premi 350.000, saya memutuskan bergabung menjadi mitra 3i. Nah, padahal Bapak Ibu, pada saat itu saya sebagai karyawan kontrak 6 bulan. Bukan karyawan kontrak, karyawan percobaan. Jadi kalau di perusahaan saya pada saat itu tidak ada kontrak buat divisi IT, tetapi itu adalah karyawan percobaan ya. Jadi kalau misalkan saya dalam waktu 6 bulan itu bagus kerjanya, ya saya diperpanjang gitu ya. Tapi kalau misalkan saya jelek kinerjanya, berarti ya saya tidak akan diperpanjang atau diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, kalau bicara pada saat itu ya tidak yakin, sebenarnya saya juga sebenarnya tidak yakin saya bisa bayar premi sampai 5 tahun. Ya, kenapa? Karena tadi saya hanya karyawan percobaan selama 6 bulan Bapak Ibu. Nah, mungkin hari ini pun banyak di antara orang-orang yang Bapak Ibu presentasi ada yang berpikir, kayaknya di musim corona seperti ini saya nggak mungkin bisa ikut 3i. Kenapa? 350 itu berat. Kalau memang tidak punya keyakinan, pasti akan berpikir seperti itu. Ya, persis seperti pada saat posisi saya join. Kalau waktu saya join memang belum musim corona ya. Tetapi saya waktu itu berhadapan dengan posisi saya bekerja 6 bulan masa percobaan, sedangkan berpremi 5 tahun.
Saya sempat pada saat itu berpikir, aduh, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Itu wajar Bapak Ibu. Kenapa? Terkadang orang kan suka melihat kondisi dulu ya. Sebelum memutuskan, lihat kondisi dulu, hitung-hitung dulu. Ini cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Gitu seperti itu. Nah, saya mengalami hal itu pada saat itu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa kalau saya misalkan tidak diperpanjang atau tidak diangkat jadi karyawan tetap, berarti rezeki saya ada di tempat lain. Nah, jadi saya memutuskan pada saat udah bismillah aja saya bergabung. Kenapa? Tadi kalau saya misalkan tidak diangkat jadi karyawan tetap, berarti rezeki saya ada di tempat lain. Saya positive thinking pada saat itu, ya. Saya berpikir rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kitanya siap diatur. Kan ada yang mengatakan rezeki mah udah diatur, tapi kalau kita susah diatur, akan susah juga dapat rezeki. Nah, itu filosofinya. Yang penting kita bisa diatur aja. Sama yang Maha Kuasa, ya. Seperti itu. Nah, jadi saya punya keyakinan. Akhirnya saya join, dan karena keyakinan itu akhirnya 6 bulan ya saya diangkat jadi karyawan tetap Bapak Ibu. Ya, saya diangkat jadi karyawan tetap, alhamdulillah, dan bisnisnya pun jalan. Nah, singkat cerita pada saat saya di awal-awal bergabung di bisnis ini, itu 1 bulan, 2 bulan saya sebagai penabung pasif. Nah, baru ke 3 bulan, saya merasakan berat ya, nabung ini berat gitu. Nah, hingga akhirnya saya konsultasikan kepada tante saya bahwa, Tan, ini katanya dulu ada bisnisnya ya. Oh iya, Andri. Ya, tante saya senang ya, pada saat itu pasti senang. Kenapa? Karena ketika saya nanyakan itu berarti saya kan mau aktif. Nah, langsung saya diajarkan konsep bisnisnya. Ya, saya diajarkan marketing plan-nya. Ya. Ini cara kerjanya, ini bonus-bonusnya kalau kamu jalankan. Hingga ini saya berpikir, wah, banyak sekali teman saya di luar sana yang belum punya dana pensiun, karena rata-rata teman saya karyawan swasta. Ya, jarang PNS pada saat itu. Akhirnya muncullah keyakinan bahwa saya bisa ajak nasabah baru pada saat itu. Nah, akhirnya saya coba broadcast waktu itu ya, zaman BBM saya broadcast tentang 3i, saya coba ngerangkai kata tentang 3i. Nah, akhirnya saya broadcast, dan ternyata memang hasilnya nihil. Ya. Hasilnya nihil, mungkin pada saat itu kata-katanya mungkin kurang wow gitu ya, kurang menarik gitu ya. Nah, karena apa yang saya bilang gini, tidak ada orang yang tidak tertarik di bisnis ini, yang ada kita presentasinya kurang menarik. Nah, berarti ya itu kata-katanya. Jadi tidak ada orang yang tidak tertarik ketika kita prospek, yang ada mungkin kita presentasinya kurang menarik. Maka kalau kita mau orang join, ya presentasinya yang menarik. Tapi yang menarik juga, kita jangan sampai kita jangan sampai berlebihan. Ya, kita jangan sampai keluar sistem, yang ngerayu gitu ya. Sampai kita misalkan main sistem dalam sistem, itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, hingga akhirnya Bapak Ibu, saya pada saat itu ajak teman satu kos saya, juga sampai hari ini belum join, ya masih menunda ya. Saya tidak pernah bilang menolak dari dulu, ya. Pada teman-teman saya pun saya selalu bilang, orang yang di prospek belum join bukan nolak tetapi menunda. Kenapa? Fakta mengatakan banyak orang yang sudah di prospek dipresentasikan setahun 2 tahun tidak join, kadang 3 tahun itu orang itu join. Kenapa? Karena seringkali orang itu mungkin melihat kita, melihat perkembangan kita, melihat status kita, seperti itu Bapak Ibu. Maka kuncinya kalau mau sukses di bisnis ini, kita terus berjalan aja. Kita terus bergerak. Ya, itu aja kita buktikan. Karena bukti akan menjawab semuanya. Nah, oke, akhirnya pada saat itu saya ke Bandung. Ya, saya ke Bandung. Dari beberapa yang broadcast, ada 3 orang yang tertarik. Ya, teman SMP saya, teman SMA saya, kemudian teman pondok saya dulu ya. Akhirnya Sabtu Minggu saya libur kantor dari Jakarta ke Bandung, dan dalam satu hari saya bisa closing 3 nasabah. Nah, pada saat itu saya dimotivasi lagi sama upline saya. Hari ini posisinya Bronze Agency ya, Umi Rosi. Mungkin hari ini juga menyimak. Nah, ini 2 lagi. Kamu bisa elit nih. Kalau elit, pada saat elit belum gede ya, nggak gede seperti sekarang. Elit saya waktu zaman saya itu 400.000.
gitu ya, 400.000. Jadi dulu dapat elit itu paling dapat bonusnya 800 ribuan. Jadi beruntung hari ini yang teman-teman bisa elit, double elit tuh bonusnya di atas kita ya, karena sekarang elitnya gede-gede ya. Nah ini tinggal 2 hari lagi nih, hari ini kalau Bapak Ibu yang hari ini mau kejar elit nih, 2 hari lagi, hari ini dan besok gitu. Ini di periode Oktober ya, di Gaspol ya. Nah saya dapat elit, yang satunya saya dapat dari Facebook ya, yang satunya lagi saya dapat dari referensi teman. Ya, jadi pada saat itu ceritanya saya undang teman saya ke Wisma Sejahtera, dia bawa calon nasabah. Teman saya yang nggak join pada saat itu, belum join. Yang diajaknya join gitu ceritanya. Ya udah, rezeki saya berarti. Saya pernah ngalamin itu. Ya. Nah, akhirnya yang diajak itu udah join juga sih sekarang gitu, ya. Tapi udah 3 tahun dia baru join gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya genap waktu itu dapat elit. Soal dapat elit, saya waktu itu dapat bonus sekitar 800 ribuan. Ya. Nah, dapat 800 ribuan, akhirnya saya terlena. Saya terlena karena saya pikir saya udah dapat bonus nih gitu ya. Lumayan nih, udah bayar preminya dari bonus gitu. Pada saat itu saya terlena. Nah, hingga akhirnya saya asik dengan kerjaan saya. Saya kerja biasa lagi, saya nggak pernah prospek, saya nggak pernah presentasi gitu ya. Nah, tapi tiap bulan bonus masuk Bapak Ibu, 600 ribu, 600 ribu, 600 ribu. Saya analisa lagi, loh ini kok bisnis enak banget gitu ya. Satu kali kerja kok tiap bulan dibayar terus gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat itu saya mulai memutuskan untuk belajar. Ya, untuk belajar. Kenapa? Karena filosofi saya, kalau kita mau sukses dalam hal apapun ya kita butuh ilmunya. Akhirnya saya diarahkan belajar ke BOP Wisma Sejahtera pada saat itu. Ya, saya setiap Sabtu saya selalu hadir. Walaupun pada saat itu saya nggak pernah bawa nasabah, saya sendirian aja. Saya nggak pernah bawa mitra karena mitra saya di Bandung tadi ya, di Bandung, yang di Jakarta juga 1 orang belum begitu aktif. Ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya semangat tapi ya, saya masih ingat dulu yang hadir presentasi itu paling banyak tuh 30 orang. Dan itu pun, maaf ya, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek itu yang hadirnya. Anak muda saya cuman saya aja gitu, nyempil ya sendirian di belakang. Nah, tapi tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba muncul seorang anak muda ya. Anak muda pada itu presentasi posisi udah silver agency pada saat itu. Saya termotivasi di situ, ya. Tidak lama dari situ muncul lagi, udah ada yang gold agency pada saat itu. Wah, saya makin termotivasi ya. Wah, kalau dia bisa berarti saya juga pasti bisa. Kenapa? Dia muda, saya juga anak muda gitu ya. Jadi selalu saya bandingkan orang lain dengan diri saya. Maksudnya bandingkan positif gitu ya. Kalau dia bisa, berarti kenapa saya nggak bisa? Nah, dari situ maka saya banyak belajar hingga saya dapat ilmunya ya. Karena keterbatasan waktu, saya waktu itu promosi-promosi di media sosial ya. Di Facebook ya, kemudian di WhatsApp, di BBM pada saat itu. Hingga akhirnya ada teman-teman yang join, saya telepon ya, presentasi saya by phone dulu ya. Kenapa? Karena kalau lewat chat biasanya orang juga kurang ngerti ya. Itu biasanya chat di awal-awal saja untuk meyakinkan saya lewat telepon. Ya, hingga akhirnya saya dapat nasabah baru yang mau jalankan bisnisnya. Karena yang 5 tadi elit itu nggak ada yang jalan Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang jalan. Nah, terus ketemu 1 orang, yaitu namanya Pak Maulana. Nah, Pak Maulana ini akhirnya yang mulai jalankan bisnisnya. Sekarang udah posisi silver agency, yang menuju gold. Nah, akhirnya berkembang di Kalimantan, ya. Di Kalimantan, di sini ada ya, mungkin ada Bu Kristi, ada Mas David. Itu adalah tim-tim saya yang merintis ya di Kalimantan. Kemudian ada Bu Ketut, ya. Kemudian ada siapa lagi yang lagi nonton? Berarti mungkin yang bronze hari ini masih loyal di 3i, mungkin yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya saya banyak ya di Kalimantan itu ada kurang lebih berapa bronze ya? Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada 5 bronze ya di Kalimantan itu pada saat itu. Nah, terus kemudian berkembang lagi ke Tangerang ya. Nah, ke Tangerang itu ada Pak Ijudin juga, itu bronze. Nah, kemudian dari Tangerang itu lari ke Brunei ya. Hari ini ada tim Brunei yang menyimak ya. Ada Pak Dede yang luar biasa, dikit lagi juga bronze nih Pak Dede ya. Semangat terus di online-nya. Nah, kemudian
lahir lagi Patomo ya, bronze, itu berarti nambah lagi bronze. Jadi saya waktu itu 1 jalur, posisi bronze saya punya 7 bronze 1 jalur. Nah, itu perkembangan bisnis saya sangat cepat. Padahal pada saat itu masih manual ya, masih manual, belum ada Mobis, masih manual. Nah, kemudian 1 jalur udah jalan ya. Kemudian saya bangun grup kedua itu di Jakarta, kemudian nembus ke Sumatera ya, ke Lampung ya. Mungkin hari ini ada Pak Toto ya, ada Bu Anita. Berkembang lagi. Nah, kemudian Agustus 2016 saya putuskan resign. Posisi saya udah jalan 2 grup ya. Tapi posisi pada saat itu masih leader agensi, leader agensi. Waktu saya resign itu masih bonus 3 jutaan, saya putuskan resign dari kantor. Ya, padahal udah karyawan tetap loh ya. Resign. Kemudian setelah itu saya bangun grup ketiga saya ya. Di sini ada mungkin nonton ya, ada Mas Andre dari Tangerang juga, itu udah silver agensi ya, Andreas Margono silver agensi yang menuju gold juga. Nah, itu saya dampingi dari nol Bapak Ibu ya. Saya benar-benar dampingi presentasi itu sampai malam ya. Kadang saya dari Tangerang ke Jakarta itu pulang jam 2 subuh. Pernah. Ya, jadi saya pulang kerja langsung saya ke Tangerang, dampingi presentasi, dampingi prospek, rumah ke rumah. Ya, kadang ada teman-teman anak-anak nongkrong, kita prospek. Ya, datangi ke rumah-rumah ibu-ibu ya, sampai saya pernah diajak ke ujungnya Tangerang ya, ke Mau ke sana, saya pernah diajak ke sana. Nah, tapi indahnya perjuangan Bapak Ibu ya, indahnya perjuangan pada saat itu. Akhirnya hasil perjuangan saya berbuah manis ya, pada saat saya udah resign 2 bulan saya tembus di bronze. Ya, tembus di bronze di September 2016. Kemudian saya kawal 3 grup saya tadi, ya. Kemudian 10 bulan saya masuk silver. Nah, dari silver ini sebenarnya kalau tidak ada trouble pada saat itu, tidak ada masalah, saya udah hitung dari silver ke gold itu paling 6 bulan. Tapi meleset Bapak Ibu, karena ada masalah ya, ada masalah. Saya sempat ngedown 3 bulan di awal 2018. Hingga akhirnya saya bangkit lagi, ketemu tim-tim baru. Akhirnya di di Maret 2019 saya masuk gold. Dan 6 bulan dari gold itu baru di September 2019 itu saya masuk di platinum agency. Berarti saya join November ya 2014, September 2019, berarti pas 5 tahun saya meraih posisi platinum agency ya, dengan income 40 juta per bulan. Nah, itu sekilas tentang background saya ya. Oke. Langsung kita ke materi Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerita saya tadi menginspirasi ya. Artinya sukses itu butuh bayar harga. Nah, how to be successful ya, mulai sukses secara step by step. Nah, pertama Bapak Ibu, tentu saja ketika kita mau sukses di bisnis ini, tentu kita harus bergabung menjadi mitra 3i. Nah, setelah bergabung menjadi mitra 3i, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah Bapak Ibu harus membuat tujuan asuransi dan investasinya. Ya, contoh asuransinya yang lebih dekat adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan warisan. Ya, menyiapkan warisan. Kenapa? Karena setiap kita itu pasti meninggal. Sedangkan kita meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita harus siapkan warisannya. Kalau hari ini kita berpikir tidak punya warisan, ya udah ikut 3i aja. Kita punya asuransi, ya. Kalau misalkan kita meninggal, ya kita meninggalkan warisan. Saya hari ini udah punya 4 polis, Bapak Ibu ya, 4 polis. Ini punya saya aja, belum punya istri saya 3, berarti punya 7 polis. Nah, berarti 4 polis Bapak Ibu ya. Yang 3,5, yang 1 700 punya saya. Bapak Ibu tinggal hitung aja berapa UP yang bisa saya tinggalkan ketika saya meninggalkan dunia ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, investasinya juga. Karena kita unit link, ini sepaket, asuransi dan investasi menempel, itu Bapak Ibu juga harus punya tujuan investasinya. Kalau investasinya pada saat kita hidup. Ya, untuk apa? Misalkan buat dana darurat, seperti sekarang nih, masa COVID ya. Orang kan tidak pernah menyangka, orang tidak pernah menduga bahwa sekarang ini adalah pandemi COVID.
Ya, kalau orang menyangka bahwa tahun ini akan pandemi COVID, mungkin 5 tahun yang lalu banyak orang yang ikut 3i. Ya, kenapa? Banyak manfaat yang saya lihat, ya, ikut 3i, banyak orang-orang yang ikut 3i walaupun mereka cuma sebagai nasabah pasif, tapi saat pandemi seperti ini mereka bisa mencairkan investasinya Bapak Ibu. Tapi yang 5 tahun yang lalu tidak ikut, mungkin hari ini gigit jari Bapak Ibu. Kenapa? Ya, orang biasanya kalau berbicara tentang apa sih disebutnya, kalau orang biasanya menyesal, ya, menyesal itu selalu di akhir. Aduh, ya coba kalau saya dulu ikut CAR, mungkin hari ini saya punya dana darurat, ya, karena tidak ada yang namanya penyesalan itu di depan Bapak Ibu, ya. Yang namanya di depan itu adalah pendaftaran, benar nggak? Di depan itu pendaftaran, penyesalan selalu di akhir, kecuali ya Bapak Ibu bawa kambing, ya, Bapak Ibu di depan. Nah, Bapak Ibu ditubruk sama kambingnya. Baru bilang, aduh saya nyesel nih, ya. Saya kok bawa kambingnya di depan. Nah, gitu ya. Jadi, penyesalan selalu di akhir. Maka pastikan Bapak Ibu jangan sampai menjadi orang yang menyesal seumur hidup kita. Ya, kita tidak menyiapkan asuransi dan investasi. Karena biaya pendidikan mahal, biaya pensiun mahal. Makanya kita harus siapkan investasi. Ya, investasi lewat 3i tentunya yang terproteksi asuransi. Nah, kemudian yang kedua, buat tujuan penghasilannya, karena ini bisnis, ya. Bapak Ibu harus bikin setting goal-nya. Ya, kira-kira Bapak Ibu dalam hidup ini, ya, pengen punya gaji berapa sih? Pengen punya penghasilan berapa sih supaya kehidupannya itu normal gitu. Misalkan pengen ini bisa kebeli, pengen itu bisa kebeli, ya. Jalan-jalan ke sana kemari bisa terlaksana, ya. Berapa? Ya, kita menghitung dulu kebutuhan pokok aja. Misalkan setiap bulan, kira-kira berapa sih income yang seharusnya kita hasilkan? Nah, orang kan selalu melihat indikatornya adalah UMR, ya, gaji UMK. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita bicara kerja, ya, kita pergi pagi pulang sore, ya kita dapat penghasilannya UMR, UMK sesuai daerah masing-masing. Ya, katakanlah, ya, di Bandung hari ini UMR-nya 3 juta. Orang tidak akan pernah bermimpi mereka punya penghasilan 10 juta pada saat demo, Bapak Ibu. Ya, mereka malu teriak, naikkan gaji saya 5 juta. Kenapa? Karena nggak mungkin perusahaan menaikkan gaji dalam 1 tahun dari 3 juta jadi 5 juta. Langsung bangkrut. Makanya sekarang kenapa? Ya, banyak orang yang demo. Karena penghasilannya, ya, dibatasi. Banyak aturan-aturan baru, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, kita bikin tujuan penghasilan kita pengen berapa. Nah, kalau bicara penghasilan, ya saya sudah survei, itu dari orang Bandung, orang Jakarta, orang Tangerang, orang luar Jawa. Rata-rata yang ideal itu gaji itu 10 juta. Ya, 10 juta rata-rata orang itu udah ideal banget. Mereka dapat 10 juta itu udah sangat ideal. Nah, maka kalau misalkan sudah menentukan, ya, berapa tujuan penghasilannya, kita fokus bahwa, oh, saya mau 10 juta. Orang akan fokus. Nah, kebanyakan orang kenapa nggak sukses di 3i? Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita bermimpi boleh. Siapa sih nggak pengen jadi kron? Semua orang pengen. Tetapi kenyataannya, ya, banyak orang pengen jadi kron, tetapi mereka tidak mau menaiki tangga satu persatu. Karena selalu saya bilang, katakan gini, posisi kron itu, ibaratkan kita naik ke sebuah gunung, ya. Yang suka naik gunung pasti ngerti. Kalau kita mendaki gunung, itu ada pos-pos yang harus kita lewati dulu. Ada pos 1, ada pos 2, ada pos 3, pos 4 mungkin. Saya pernah naik Gunung Ciremai, itu posnya banyak banget, sampai pos 7 atau 8 gitu ya. Untuk mencapai puncak, Bapak Ibu. Ya, itu ditempuh dalam waktu 3 hari 2 malam. Ya. 3 hari 2 malam untuk sampai ke puncak. Artinya di sini pun kalau kita mau sukses, ya kita kalau mau 300 juta ya kita berpikir, ya, kita dapat ya minimal 300.000 dulu. Benar nggak? Setelah 300 kita berpikir dapat 3 juta dulu. Udah dapat 3 juta, kita berpikir dapat 13 juta. Dapat 30 juta, baru dapat 300 juta. Jadi step by step, ya.
Tidak ada ceritanya orang sukses juga langsung gleg, sukses nggak ada. Proses demi proses yang harus dilewati. Seperti itu. Tapi kalau kita udah punya tujuannya, maka kita tidak akan dengar kiri kanan Bapak Ibu, karena tujuannya jelas. Gitu ya. Banyak orang tadi yang tidak sukses itu karena tujuannya tidak jelas Bapak Ibu. Mereka memikirkan hasil besar, tetapi mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Itu yang salah. Seperti itu. Ya kalau saya prinsipnya gini, kalau kita pengen yang besar ya kita harus bekerja ini besar juga, lebih keras lagi gitu. Seperti itu. Nah, jadi tentukan ya, Bapak Ibu pengen berapa. Ya saya tidak tahu Bapak Ibu pengen punya penghasilan berapa, yang jelas tentukan pengen berapa. Seperti itu ya. Supaya kita fokus untuk mengejarnya. Nah, kemudian untuk sukses kita perlu yang namanya belajar. Nah, Bapak Ibu buat yang baru-baru atau yang baru mau join ya ataupun mitra lama yang sekarang ini mau aktif, untuk sukses butuh ilmunya. Ya, tidak ada ceritanya orang sukses itu bodoh. Tidak tahu ilmunya, tidak ada. Ya. Mereka adalah orang-orang pembelajar, mereka adalah orang yang mau belajar. Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari di 3i? Ya, pertama adalah kita harus memahami bahwa kita tahu profil perusahaannya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Hingga kita tidak terjebak. Ya, tadi kata Pak Fran, sekarang banyak perusahaan-perusahaan bisnis bodong. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kita pengen hasil besar aja. Mereka tanpa memikirkan profil perusahaan seperti apa, legalitasnya seperti apa. Mereka pokoknya ini untung. Akhirnya mereka ikut, ngajak orang lain. Akhirnya perusahaannya kabur. Akhirnya dikejar-kejar orang. Ya, jangan sampai nasibnya tragis seperti itu. Ya. Jadi jangan kita ikut yang instan Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu ya. Mie aja kalau mau dimasak, kalau mau dimakan harus dimasak dulu, kan gitu ya. Sama, sukses juga tidak ada yang instan gitu. Itu harus dipahami. Nah, kemudian yang kedua, pahami produk 3i Networks ya. Kita punya yang sekarang dipasarkan lewat 3i itu ada unit link dan gain protection. Nah, kita pahami produknya. Ya, jangan sampai kita salah-salah nanti mispresentasi ya, mis-selling. Harus pahami Bapak Ibu, pahami benar ya. Nanti belajar kan di 3i Live Channel, 3i LC, ini suka ada tentang produk khusus. Ya, tentang profil perusahaan. Nah, belajar gitu. Kemudian pahami sistem bisnisnya ya. Cara kerjanya, sistem bonusnya ya. Marketing plan berarti ya. Sistem bisnis marketing plan-nya kita pahami. Ya, pahami itu ya dengan belajar, kita sering belajar. Nah, kemudian apalagi? Ikuti meeting dan training. Nah, meeting biasanya ya ada meeting internal, ada meeting nasional, ya. Nah, ikutin aja yang diarahkan sama leader kita. Kemudian ada training-training yang diadakan, ya kita ikuti. Seperti itu, ya. Kemudian kalau kita mau cepat suksesnya, tentu saja kita harus belajar mandiri. Saya dulu termasuk orang yang mandiri Bapak Ibu. Ya, saya dulu di awal-awal kalau ke Wisma Sejahtera saya suka minta soft copy-nya. Saya suka minta file yang dipresentasikan. Kemudian pulang ke rumah, ya, pulang ke kosan ya, bukan ke rumah pada saat itu, saya buka di laptop, saya pelajari lagi. Saya pelajari PowerPoint-nya, ya, materi-materi saya pelajari sambil saya coba cari di internet ya. Gitu, cari di YouTube. Itu dulu belum begitu banyak kontennya, sekarang di YouTube juga ya. Dulu karena masih baru kan. Seperti itu. Jadi memang wajib kalau kita mau sukses ya, kita harus belajar mandiri. Jadi jangan terus mengandalkan leader ya. Jadi nunggu disuapin gitu kita baru mau. Jadi memang harus mandiri ya. Kalau mau sukses memang harus mandiri ya. Sekarang banyak ya, lewat online ada 3i LC ya. Offline bisa konsultasi dengan leader terdekatnya ya, leader yang aktif. Jadi harus belajar Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami. Nah, kemudian yang ketiga, kalau mau sukses kita harus rajin cerita. Kita harus rajin prospek ya, atau presentasi. Ya bisnis ini kan sebenarnya cuma cerita ya. Cerita aja. Jadi kalau kita cerita, Pak, ada yang nanya, bagaimana Pak saya bisa closing orang? Gampang. Tanyakan pada
diri sendiri, dulu kenapa Bapak bisa join? Gitu aja simpel kalau saya. Bapak dulu join gimana? Ibu dulu join gimana? Kenapa Ibu bisa join? Oh iya Pak, karena saya joinnya, saya pengen anak saya sekolah. Ya itu aja ceritakan. Kan gampang. Banyak orang kok yang bingung bagaimana ceritanya, bagaimana memulainya. Waktu dulu di prospek, di presentasi gimana? Alasan ibu, bapak join kenapa? Agen gitu aja. Jadi kalau prospek versi saya adalah ceritakan apa yang menjadi alasan bapak ibu kenapa bergabung di bisnis ini. Itu ceritakan lagi kepada orang lain. Mudah-mudahan ya yang dirasakan bapak ibu tuh sama dengan calon prospek bapak ibu, dan rata-rata sama orang. Kalau kita berbicara tentang biaya pendidikan sekolah mahal, ya orang pasti sama mahal. Berbicara kondisi sekarang ekonomi sulit, ya sama, orang juga sulit, kan gitu. Itu aja yang diceritakan. Berbicara orang punya impian, ya sama. Berbicara kita punya impian, sama, orang lain juga punya impian. Gitu aja kan, tinggal menyamakan persepsi aja sebenarnya prospek itu. Ya, buka mindset, ya. Buka paradigma sebuah kehidupan, sebuah bisnis, itu aja. Jadi pada saat prospek presentasi juga itu tidak wajib kita langsung closing Bapak Ibu. Kenapa? Teman-teman saya bilang prospek adalah dakwah, closing adalah hidayah. Kita udah capek-capek prospek, capek-capek presentasi, tetapi orang belum join atau menunda, berarti belum dapat hidayah. Kenapa? Nah, ini ada hubungannya dengan ibadah kita. Ini ada hubungannya dengan prinsip ketuhanan. Kita prospek, ya, supaya orang join. Siapa sih yang membuat orang join? Ya si pemilik manusia itu. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika prospek, kita berdoa, semoga orang yang kita prospek dibukakan hatinya. Karena kalau tidak dibukakan hatinya, orang tidak akan pernah join. Kan seperti itu. Banyak orang yang memaksakan, ya, cari cara ini itu supaya join. Akibatnya apa? Orang cuman bayar premi pertama aja. Kedua, ketiga nggak pernah bayar. Kenapa? Karena keterpaksaan. Nah, saya jujur, saya bukan tipikal orang yang jago prospek. Maksudnya jago prospek di awal pada prospek itu langsung closing gitu. Saya tidak seperti itu. Saya lebih senang orang, ya, kita prospek, orang itu memahami dulu, udah paham, orang itu ngobungin kita. Pak, saya mau join Pak, karena saya udah pelajari ini bagus. Nah, saya lebih senang seperti itu. Ya. Jadi prospek itu jangan ada beban. Jadi beban harus closing. Yang penting apa? Perbanyak. Ya, kan ada prospek itu atau jalankan bisnis seperti kita melempar dadu. Lempar aja yang banyak, nanti juga keluar angka 6. Ya, kalau kita melempar dadu pengen keluar angka 6, ya sering dilempar aja. Tapi kalau misalkan kita jarang melempar dadu, ya kapan kita bisa dapat angka 6? Seperti itu. Ya begitupun kita kalau mau closing, ya kita prospek setiap hari. Ya, nanti pasti bakal ada yang closing. Jadi perbanyak prospeknya. Seperti itu. Nah, untuk masalah prospek banyak cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, salah satunya pertama kita bisa melakukan presentasi one on one. Ya, berarti Anda lakukan secara pribadi. Ya, Anda 4 mata Anda prospek sama calon mitra Anda seperti itu ya. Baik itu secara online, offline, kalau memang memungkinkan sekarang offline ya silakan, tapi pakai protokol kesehatan tentunya. Tapi kalau misalkan sekarang lebih dominan online, ya online misalkan Anda bisa chatting, ya japri, kemudian setelah itu di by call, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang kedua presentasi bersama upline atau leader. Nah, ini adalah khusus buat mitra-mitra baru yang baru bergabung, ya. Mitra baru dilarang keras untuk presentasi sendirian. Kenapa? Karena resiko penolakan atau penundaan itu lebih besar kalau memberanikan presentasi sendiri. Ya kalau misalkan mental leader ya tidak masalah. Tapi kalau yang bukan mental leader, ya sekali 2 kali orang tidak join, akhirnya memutuskan berhenti, berkata susah, berkata ini bukan rezeki saya.
udah pesimis duluan. Ya. Nah, jadi mitra-mitra baru perbanyak presentasi bersama upline atau leader. Ya. Jangan pernah prospek sendiri. Nah, kemudian ikuti strategi 3 on 1. Nah, salah satunya presentasi bersama upline adalah mengikuti strategi 3 on 1. Jadi Bapak Ibu ya, silakan undang leader di atasnya, apalagi leader di atasnya yang sudah punya posisi, yang sudah bonusnya besar, untuk dia melakukan testimoni. Ya, seperti itu. Kemudian nanti Anda ajak ya leader yang kira-kira satu latar belakang misalkan ya. Kalau misalkan pas kebetulan, misalkan upline Anda misalkan ya tukang gorengan misalkan. Nah, yang di prospek tukang gorengan. Nah, itu biasanya bakal lebih closing tuh. Kalau misalkan upline Anda karyawan, Anda punya upline karyawan udah sukses, Anda ajak. Nah, itu biasanya lebih hot gitu ya. Atau misalkan orang-orang yang punya jabatan tinggi. Misalkan direktur gajinya katakan 30 juta. Anda ajak upline yang gajinya sama atau di atasnya, misalkan yang gajinya 30 juta ya ajak gold, platinum, gitu nggak masalah. Ya. Wong saya juga kadang lagi di rumah tiba-tiba ada yang video call, tiba-tiba lagi 3 on 1 gitu. Nggak apa-apa. Saya juga masih suka bantu kok. Nah, kemudian ikuti acara 3i Live Channel. Nah, sebenarnya sekarang Bapak Ibu, support system kan sudah dibuat nih sama nasional, ya, 3i nasional. Kita tinggal memanfaatkan aja acara ini Senin sampai Sabtu. Ya. Kita tinggal mengundang mitra, kita tinggal mengundang calon mitra. Ya, tinggal pintar-pintar sekarang memanfaatkan karena banyak testimoni orang ya di sini undang calon mitra tiba-tiba join, tiba-tiba closing gitu loh. Jadi rugi bagi Anda yang sekarang tidak memanfaatkan channel ini. Gitu ya. Nah, jangan ada alasannya apa, kuota apa, ya memang ya. Tetapi kuota sekarang kan banyak yang murah-murah ya, banyak paket-paket video conference ya, banyak sekarang gitu. Tinggal beli aja, beli paket yang khusus buat Zoom seperti itu ya. Nah, jadi saran saya rajin undang calon mitra dan mitra ke 3i Live Channel ya, yang jadwalnya siang, yang jadwalnya malam. Itu benar dimaksimalkan buat pertama ya, buat closing mitra baru, yang kedua buat belajar, mengajak mitranya belajar, jadi nanti cepat gitu loh, duplikasinya cepat, jadi pemahamannya sama. Kan bisnisnya gini, kalau pemahamannya sama, yang dilakukannya sama, ya kita sukses. Nah, sekarang kita nggak usah capek-capek bikin support yang lain gitu ya, udah arahkan aja ke sini salah satunya. Oke, nah kemudian kalau udah normal kembali, nanti kita bisa ikut table talk atau home meeting di rumah-rumah untuk melakukan presentasi. Ya, kalau sekarang mungkin kita lebih memaksimalkan online saja dulu, ya. Kecuali memang di daerah-daerah yang zona hijau kita bisa melakukan table talk atau home meeting, ya tidak masalah. Mungkin kalau home meeting ini agak mungkin ya di rumah-rumah gitu, tapi pakai protokol kesehatan. Tapi kalau table talk rasanya di luaran agak rentan juga, susah ya gitu. Dan orang juga pasti agak sensitif gitu kalau sekarang gitu ya. Mungkin tidak disarankan ya. Kemudian nanti kalau udah normal ya ikut presentasi BOP seperti itu ya. Kita kangen juga nih ya ngisi-ngisi BOP, udah lama kita ya. Udah 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan nih pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa segera pandemi ini segera berakhir ya. Nah, yang keempat ya, untuk sukses kita perlu yang namanya duplikasi. Apa sih yang harus diduplikasi? Nah, dan duplikasi itu apa gitu ya? Duplikasi itu adalah membuat mitra kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, tetapi nggak perlu mirip. Tetapi yang penting yang dilakukan mitra kita itu sama dengan yang dilakukan kita. Apa aja? Visi misi. Nah, visi misinya juga harus sama kalau kita mau sukses di bisnis ini. Visi misi kita dan tim kita harus sama. Jadi jangan beda visi misinya. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus teachable ya. Kalau dari atas bilang gitu, ya gitu aja. Nggak usah pakai cara-cara baru. Itu ya. Nah, itu duplikasi, pastikan visi misinya sama.
Nah, kita kan visi misi 2024 nih udah sangat jelas ya. Kita membutuhkan 310 kron. 310 mungkin lebih tepat titanium dan kron gitu ya. Penghasilan di atas 100 juta. Nah, udah kita nginduk ke sana bagaimana kita bisa sampai ke sana di 2024. Ya, salah satunya kita tadi menjalankan 3i Live Channel, 3 on 1 ya, koordinasi per jalur ya, per linear team, itu salah satunya. Nah, kemudian duplikasikan mitra baru bisa bayar premi dari bonus ya. Targetkan aja ya mitra baru 2 sampai 3 bulan di awal. Tentunya mitra-mitra yang memang mau jalankan bisnisnya. Gitu ya. Nah, kenapa saya selalu bilang kenapa sih mitra baru harus bayar preminya dari bonus? Pertama ya, itu mitra pasti semangat. Kalau dapat bonus pasti semangat. Yang kedua, dia punya bukti otentik. Ya, dia kalau pada saat prospek lagi nanti dia bisa menunjukkan bukti punya dia, bukan punya orang lain. Karena pengalaman saya, orang biasanya akan closing dengan membawa bukti sendiri. Nah, kalau dari awal-awal dapat bonus, prospek berikutnya pasti bakal lebih lancar dibandingkan kita nggak punya bonus atau kita jual bonus orang lain. Seperti itu. Ya, targetkan ya 2 sampai 3 bulan di awal. Ya. Perlu elit nggak, Pak? Ya, sebenarnya saya bilang kalau elit tuh nggak wajib sebenarnya. Benar nggak? Karena syarat bisa bayar premi gratis ya minimal kita rekrut 6 ya. Rekrut 6. Kenapa 6 ya? Bonus rekrutnya kan 300 tambah katakan bonus level 50 ya 3,5 gitu ya. Itu bisa kok. Misalkan dicicil kan bulan pertama 2, bulan kedua 2, bulan ketiga 2 gitu. Nggak apa-apa. Jadi 6 nasabah. Bulan ketiga udah bayar premi gratis, nggak masalah. Nggak wajib elit. Elit itu adalah bagi orang-orang yang memang punya kapasitas mereka gitu loh. Ya tapi kalau misalkan bisa elit ya tidak masalah. Kalaupun tidak jangan dipermasalahkan. Yang penting mitra kita semangat, kita dampingi, kita kawal terus ya secara online. Nah, kemudian kita harus menduplikasikan juga yang namanya knowledge-nya, pengetahuannya tadi ya. Tadi tentang tentang profil perusahaan ya. Kemudian produknya, kemudian marketing plan, strategi. Ya, kita harus duplikasikan bagaimana mitra kita mengerti juga seperti kita ngerti gitu loh. Jangan kita pinter sendiri karena kalau kita pinter sendiri berarti belum terjadi duplikasi seperti itu, ya. Nah, kemudian apa yang harus duplikasi? Leadership atau cara memimpin. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bisnis ini, kita di awal-awal nih rekrut. Ya. Karena hanya 2 kan yang kita kerjakan di bisnis ini. Pertama kita rekrut, yang kedua kita adalah pembinaan. Nah, semua orang pasti katakan bisa rekrut. Ya, tetapi tidak semua orang bisa melakukan pembinaan. Makanya ini juga kenapa banyak orang kok nggak berhasil di bisnis ini. Rekrut jago, kenapa nggak berhasil? Ya salah satunya dia tidak bisa membina. Membina ini erat hubungannya dengan leadership, dengan cara memimpin. Nah, ini harus diduplikasikan. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, selalu motonya adalah leadership by example. Ya, memimpin dengan contoh. Jadi, kalau saya selalu belajar lebih cepat dibandingkan tim-tim saya. Yang belum tim-tim saya bisa, saya belajar dulu. Contoh sekarang, seperti relaksasi. Saya coba dulu relaksasi. Contoh misalkan perpanjangan AJI, saya pelajari dulu. Hingga ketika teman-teman saya nanya, saya udah tahu gitu loh. Ya, itu hal-hal yang kecil seperti itu. Ya. Jadi, harus tahu cara memimpin. Kemudian, ya cara memimpin yang baik itu tadi ya, dari contoh. Banyak orang di bisnis ini, mereka gampang mengatakan, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi dia sendiri tidak melakukan. Artinya tadi, no integrity. Ya, tidak integritas tadi. Ya akan susah rasanya. Kenapa? Prinsip saya adalah, orang akan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Jadi, di 3i, konsepnya harus, ya, banyak bicara, banyak bekerja, ya, more talk, more do, gitu ya. Jadi harus banyak bicara, banyak bekerja, jangan talk less do more, ya, seperti itu.
Jadi harus talk more, do more. Nah, sorry ya. Jadi harus talk more, do more. Jadi banyak bicara, banyak bekerja. Pasti sukses. Seperti itu ya. Nah, kemudian duplikasikan strategi. Saya yakin setiap cron, setiap leader itu pasti punya strategi masing-masing. Pastikan tim-tim kita itu mengikuti strategi yang sudah dibuat oleh upline atau mentor-mentor atau kron-kron di atasnya. Jadi jangan sampai beda strateginya, harus sama. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pola lingkaran duplikasi. Pak, buat duplikasi ini apa sih caranya yang lebih simpel supaya orang bisa duplikasi? Gampang Bapak Ibu. Pertama, orang bisa duplikasi itu dengan cara mereka melihat. Melihat apa? Melihat presentasi, melihat testimoni, ya. Kemudian apa? Melihat orang-orang yang sudah berhasil. Di 3i Live Channel ini kan kita melihat semuanya. Kita visual ya. Dengan Zoom kita visual semuanya. Bisa melihat, ya. Melihat orang yang udah berhasil, ya. Gitu. Melihat orang dari latar belakang apapun bisa berhasil. Nah, itu melihat. Yang kedua, mendengar. Duplikasi ini. Banyak orang banyak mendengar dan melihat. Ya, itu bakal terjadi duplikasi Bapak Ibu. Ya, contohnya di Zoom ini kan banyak orang melihat, mendengar, melihat, mendengar, melihat, mendengar. Lama-lama mereka ngerti. Kalau udah ngerti, akan melakukan. Oh, kata Pak Henry begini. Setelah ini melihat, mendengar, dilakukan. Artinya ketika dia melakukan, dia pasti berhasil. Ya, tapi ada waktu pastinya ya. Nah, kita berbicara berhasil, ada waktu. Ya, ada batasan waktu. Kita harus percaya bahwa tadi apapun ada proses yang harus dibayar. Nah, kemudian setelah melakukan, mengajarkan. Nah, ini namanya duplikasi. Jadi, tingkat melakukan itu jangan berhenti sampai di kita, tetapi kita ajarkan kepada tim-tim kita. Nah, itu namanya kita sudah melakukan duplikasi. Ya, jadi 4M. Melihat, mendengar, melakukan, mengajarkan. Ya, ini rumus duplikasi Bapak Ibu. Berarti apa? Rajin-rajin aja arahkan mitra-mitra kita ke 3i Live Channel, ke sharing-sharing yang diadakan sama tim leader. Itu aja sebenarnya. Ya, simple. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau mau sukses tentu aja Anda harus menjadi seorang leader. Ya, tidak ada ceritanya di 3i orang yang sukses dia tidak menjadi leader. Karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang leader itu? Pertama, kita sebagai seorang leader tentu saja harus proaktif. Ya, harus lebih cepat, menangkap, lebih peka ya proaktif itu. Jadi kita harus bisa menangkap, bisa lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan sama mitra-mitra kita. Nah, jadi kemampuan membaca lebih cepat itu harus di bisnis ini. Jadi jangan cuek, ya. Jadi jangan cuek gitu ya. Tapi harus lebih proaktif. Kalau mau sukses kita harus lebih proaktif kepada tim-tim kita. Apa sih yang dibutuhkan tim saya? Apa yang harus saya lakukan kepada tim saya? Ya, apa yang harus saya lakukan kepada orang ini? Karena kan kita di jaringan kita pasti berhubungan dengan berbagai macam latar belakang orang. Si A mah begini, si B mah begini, si C mah begini. Nah, itu tingkat kepekaan itu ya beda-beda pastinya. Maka dari itu kita harus lebih proaktif. Jangan kita disuruh leader kita, baru kita melakukan. Gitu. Jadi harus proaktif. Nah, kemudian yang kedua tadi, memberi contoh. Nah, contoh saya dulu gini Bapak Ibu. Pada saat saya jaringan belum berkembang seperti sekarang, saya selalu ke BOP. Mitra saya ada yang lagi bekerja, ya tidak hadir dengan alasan berbagai alasan. Tetapi selalu hadir ke pertemuan. Saya di pertemuan saya jepret foto, saya kirim kepada grup WhatsApp. Ya. Kemudian saya presentasi sendiri, prospek orang di warung, di kafe, di rumah, saya jepret foto, lempar ke grup, beri contoh. Ya. Ada training, diajak sama leader saya hadir, jepret foto, lempar lagi. Ya, saya posting di medsos, di mana, nggak apa-apa. Dilihat nanti sama mitra kita. Akibatnya apa? Mitra kita akan melihat, oh, si Kang Henry ini rajin banget gitu ya. Ke pertemuannya, prospeknya, pembinaannya rajin. Lama-lama, orang yang sering melihat di grup itu pasti bakal tergugah hatinya. Pantes, Kang Henry bisa sukses. Karena sebanding dengan apa yang dia lakukan. Itu otomatis Bapak Ibu orang pasti membaca itu. Maka dari itu, kita tiap hari
Coba hidupkan grup WhatsApp kita, ya, grup Facebook kita. Buat apa? Iklan aja Bapak Ibu sebenarnya. Di sini perbanyak iklan. Gitu ya. Tapi iklannya tadi dengan kita memberi contoh, bukan kita yang diposting itu tuh motivasi aja. Atau misalkan orang lain aja. Kita nggak pernah di-post gitu. Ya. Tapi kita lebih baik tadi memberi contoh yang diposting kita, oh saya lagi prospek nih, saya lagi pembinaannya di mana gitu. Kadang-kadang saya ke Kalimantan, ke mana, ke luar negeri, ke Singapura, ke Brunei, ya, kemudian ke Cirebon, ke Jawa dan sebagainya saya posting. Oh Kang Henry dari Lampung ke Cirebon, dari Cirebon ke Singapura, dari Singapura ke Brunei, wah terus seperti itu. Jadi orang, gila banget ya gitu. Nah itu memberi contoh. Berarti saya lagi memberi contoh kalau mau suksesnya harus begitu gitu. Nggak bisa kita berdiam diri memberikan kata-kata motivasi, kita nggak pernah gerak, nggak bisa. Ya. Nah kemudian apa? Sebagai seorang leader kita harus belajar lebih cepat. Tadi yang udah saya katakan ya sebelumnya. Jadi kita harus lebih cepat belajar dibandingkan tim-tim kita. Jadi kita udah siap ketika ada tim yang tanya, kita udah tahu. Kemudian sebagai leader kita harus inovatif. Contoh sekarang ya di saat new normal seperti ini di masa pandemi ya kita inovatif, kita nggak bisa offline online ya tadi seperti gagasan Pak Kuancian 3-on-1 itu kan bagian dari inovatif seorang leader. Kalau misalkan nggak inovatif ya udah kita bingung juga mau pakai strategi apa, mungkin Zoom juga nggak ada kan gitu. Udah leader harus inovatif ya, mungkin kita juga nanti misalkan sharing di WhatsApp 8 orang gitu ya dan lain sebagainya. Nah seperti itu di Line gitu bisa ya, atau Google Meet, banyak sekali sekarang platform online tuh banyak sekali buat mensupport kita sukses di bisnis ini. Nah, kemudian seorang leader harus care ya, harus peduli ya. Sukses di 3i karena kita mensukseskan tim-tim kita. Ya. Kalau kita mau sukses di 3i, kita lebih peduli kepada tim-tim kita. Jangan pernah memikirkan apa yang kita dapat hari ini, tetapi pikirkan apa yang akan didapat sama tim-tim kita hari ini dan jangka panjang. Ya, saya bisa platinum agensi, ya saya tidak memikirkan diri saya memikirkan tim saya bisa punya gaji 20 juta, bisa memikirkan gaji tim saya dapat 15 juta, 10 juta, 7 juta, bisa bayar premi gratis dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak peduli, kita memikirkan diri sendiri di bisnis ini, bagaimana kita sukses sendirian, rasanya akan sulit sekali kita sukses di bisnis ini. Ya, jadi tingkatkan rasa peduli kepada tim-tim kita. Bisa tanya ke tim saya sampai hari ini masih support mereka kok administrasi, ya, yang mereka tidak bisa jangkau, ya. Kemudian sharing di tim, saya masih lakukan itu, ya. Jadi karena memang udah hobi gitu ya, udah melekat dalam diri saya. Kalau misalkan Sabtu hari nggak komunikasi ya, nggak kontak sama mitra-mitra leader asa ada yang kurang gitu, seperti itu. Nah ini yang harus kita pegang. Nah yang terakhir Bapak Ibu dari saya, tentu saja sukses juga tidak terlepas dari yang namanya LOA dan DOA. Apa sih LOA itu? Ya, Law of Attraction, ya, hukum tarik menarik. Nah ini juga ada hubungannya dengan mindset kita Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Berarti yang harus kita kuatkan selain action juga mindset kita. Pikiran kita harus selalu positif Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus selalu positif, menjaga pikiran positif. Ya, hindarkan pikiran-pikiran negatif. Contoh pada saat kita mau prospek, kita berangkat dari rumah atau kita di rumah online, ya, ada janjian misalkan kita 3-on-1. Ya, yakinkan dulu pasti closing. Ya, kenapa? Kita udah tarik dulu ke alam bawah sadar kita, jangan aduh ini orang closing nggak ya. Nah, keraguan-keraguan yang membuat orang juga banyak yang nggak join, jadi ketarik gitu loh. Maka ya, kita tarik aja ke hal-hal yang positif. Pasti join, pasti jalan gitu aja sebenarnya. Tarik, ya. Jadi apapun yang kita inginkan, tarik ke alam bawah sadar kita. Karena apa? Pikiran kita, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini apalagi tambah usia, itu udah rusak. Ya. Maka kita harus benar-benar fokus ya sama hal yang positif. Kita perbaiki dengan LOA tadi. Ya. Kita harus sering visualisasi. Kita pengen apa sih gitu. Kita sering visualisasi Bapak Ibu.
Ya, visualisasikan, bayangkan Bapak Ibu misalkan pengen apa? Saya pengen leader agensi, saya pengen bronze agensi, saya pengen silver agensi. Bayangkan bagaimana menjadi seorang bronze agensi itu. Bayangkan bagaimana menjadi seorang silver itu. Bagaimana menjadi gold, bagaimana menjadi platinum itu. Bayangkan, misalkan sekarang kita narik bonus cuma 2 juta, bayangkan aja nolnya tambahin. Jadi bayangkan, oh alhamdulillah saya sudah dapat 20 juta gitu. Nggak apa-apa. Yang penting jangan teriak-teriak, nanti sangkanya orang gila gitu ya. Nanti misalkan alhamdulillah ya Allah saya dapat 20 juta. Padahal 2 juta. Jadi kita pemantasan diri dulu seperti itu, ya. Seperti saya sekarang saya ngebayangin saya nerima 400 juta gitu tiap bulan. Nggak apa-apa baru 40 juta kan. 400 juta, 400 juta gitu aja nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya ketika udah sampai di 400 juta, oh iya ini hasil dari visualisasi saya. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Kalau sekarang bonusnya misalkan 500.000, anggap aja, waduh alhamdulillah saya udah dapat 5 juta, atau misalkan katakan saya udah dapat 50 juta, nggak apa-apa. Visualisasi aja dulu, tapi tadi visualisasi harus ada yang kita lakukan, bukan ngebayangin aja, itu mah menghayal gitu ya, beda ya. Visualisasi mah menghayal itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau menghayal doang, tapi nggak pernah action, seperti itu ya. Nah itu namanya hukum loa. Nah kemudian afirmasikan terus, ya, ucapkan terus, ya. Ya, makanya kenapa? Apa kabar? Luar biasa, pasti kron, gitu ya. Kenapa? Itu kan kita lagi afirmasi sebenarnya. Kalau kita nih pasti kron gitu. Ya, seperti itu. Afirmasi aja terus gitu. Tapi tadi sebelum kita kron, ya kita yang masih agensi, jadi tim agensi dulu, jadi leader agensi dulu, jadi bronze dulu gitu ya. Step by step. Nggak ada yang instan, seperti itu, ya. Nah, kemudian afirmasikan terus dalam sehari-hari dan juga doa. Jadi doa terus ya, doakan terus timnya ya. Kemudian doakan diri sendiri gitu ya, doakan orang tua, doakan keluarga, doakan pasangan dan seterusnya ya. Kemudian ini yang paling penting juga, pada saat kita mau presentasi pembinaan, awali dan akhiri dengan doa. Saya yakin dan percaya kita semua beragama ya. Kita harus mengawali semua dan mengakhiri semuanya juga dengan doa. Supaya apa? Keberkahan itu akan menyertai kita. Dan kita jangan minta dimudahkan, tetapi kita jangan minta bisa cepat, tapi kita minta dimudahkan aja. Ya, jadi kita minta dimudahkan dalam segala hal, dalam doa. Ya, doakan terus timnya. Ya, kalau saya misalkan, ya Allah, lancarkanlah semua tim-tim saya dalam presentasinya, dalam pembinaannya, berikan mereka posisi yang terbaik tahun ini, berikan mereka bonus yang besar tahun ini supaya mereka bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan mendoakan terus diri sendiri ya. Gitu. Tapi doakan orang lain itu sama kita mendoakan diri kita sendiri. Thank you Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sukses untuk kita bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya Henry, Platinum Agency Indonesia. Tetap semangat, terus bergerak, tetap jaga kesehatan. Kita semua pasti bisa. Saya kembalikan ke Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya, kita dapat banyak banget ya teman-teman semuanya pada sore hari ini. Di hari Sabtu udah weekend ya. Biasanya juga mungkin sebagian dari teman-teman udah mulai menyibukkan dengan agenda-agenda bersama dengan keluarga nanti malam, mungkin begitu ya, malam mingguan ya. Mungkin juga bermain bersama dengan anak, meskipun lagi pandemi kan tetap harus ada refreshingnya begitu ya. Nah, tetapi sebelumnya kita sudah dapat makanan lezat banget nih, menu spesial dari Pak Henry, Platinum Agency, masih muda tapi sudah banyak memberikan kita inspirasi, motivasi, dan edukasi ya sore hari ini. Betul ya teman-teman ya. Nah, tapi tentunya sekali lagi jangan berhenti sampai dapat asupan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna nih sore hari ini. Tapi teman-teman mari kita praktekkan apa yang sudah didapatkan dari Pak Henry tentang duplikasi, tentang 3ILC, tentang LOA dan doanya ya. Bagus, mantap banget. Saya juga punya tim yang ikutan 3ILC sore hari ini. Saya yakin teman-teman tim juga semuanya dapat menu-menu spesial. Terima kasih banyak Pak Henry. Semoga sehat selalu dan capai posisi lebih dahsyat lagi supaya bisa terus menginspirasi dan memotivasi Pak Henry ya. Ya, sama-sama Pak Frans.
teman-teman. Oke. Terima kasih semua. Baik. Dan teman-teman semua, mungkin karena kita juga durasi sudah lebih dari 1 jam 15 menit ya. Mungkin sore hari ini kita tidak ada Q&A, tetapi saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Henry sudah sangat-sangat padat sekali dan kelihatan dari wajah-wajah teman-teman semua ya. Happy semua ya. Law of attraction, kita tarik positif, sesuatu yang mau kita raih, kita yakini dan percayai, dan kita lakukan dan kita doakan. Baik, terima kasih atas semuanya. Dan sebelum kita tutup acara ini, teman-teman, akan ada flyer promosi untuk acara Senin malam, leadership training yang akan dibawakan oleh seorang Crown agensi wanita pertama di Indonesia, ya, yaitu Ibu Melina Lei. Apa judul temanya leadership trainingnya kali ini? The Power of Love. Wah, mantap ya. Habis sore hari ini dapat dari Pak Henry How to be Successful. Senin malam kita dapat dari Bu Melina Lei The Power of Love. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu hadir di leadership training online Senin malam besok 19 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB dengan ID meeting 74x84x31. Seorang ibu rumah tangga yang sukses di 3i Networks. Dan tentunya bagi Anda ibu rumah tangga juga jangan sampai lewatkan acara ini ya. Semua ibu rumah tangga wajib hadir, termasuk bapak-bapak rumah tangganya. Dan jangan hadir sendirian, bersama tim tentunya, dan bersama calon prospek boleh juga ya untuk dapetin makanan gratis. Makanan loh ya, artinya untuk jiwa kita begitu ya, leadership training. Oke, selamat sore semuanya, terima kasih, sukses terus, sehat dan selalu semangat. Salam Gokron.